Tahun 1998. Banyuwangi tidak hanya diguncang oleh krisis ekonomi yang meluluh lantakan negeri, tapi juga oleh rasa takut yang lebih kelam dari malam-malam gelap tanpa bulan. Di pelosok desa, di antara suara angin yang merayap di celah-celah bambu rumah-rumah tua, orang-orang berbisik tentang dukun santet. Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang memulai, tapi rumor itu menjalar seperti api. Kematian mendadak, penyakit aneh, kecelakaan tragis, semua dikaitkan pada sosok-sosok yang dituduh menguasai ilmu hitam. Dan yang paling menakutkan, rumor itu berubah menjadi daftar nama. Di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, masyarakat mulai menyebut siapa yang layak disingkirkan. Lalu malam pun datang, bukan malam biasa, melainkan malam yang penuh jerit dan darah. Sekelompok orang bercadar hitam, yang oleh warga disebut ninja, merangsek masuk ke rumah-rumah. Tanpa suara, tanpa ampun. Parang dan celurit berkilat dalam gelap, melibas siapapun yang dianggap sebagai dukun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pengadilan. Hanya darah yang mengalir dan tubuh-tubuh renta yang jatuh ke tanah. Ironisnya, sebagian besar korban adalah para tetua, orang-orang yang selama ini menjadi tempat berobat, belajar, atau sekadar tempat bertanya tentang arti mimpi dan petanda. Mereka adalah kiai, tukang pijat, tabib kampung, bahkan orang tua yang tinggal sebatang kara. Tapi malam itu, gelar mereka tak berarti. Mereka hanyalah dukun, dalam tafsir buta masyarakat yang sudah kehilangan akal sehat karena rasa takut. Ratusan nyawa melayang. Tidak hanya di Banyuwangi, tapi menjalar ke Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan tapal kuda lainnya. Desa-desa sunyi, hanya suara takbir dan isak tangis yang tersisa. Banyak yang tak berani memakamkan korban di siang hari. Ada yang dikuburkan terburu-buru, ada yang dibiarkan begitu saja. Dan lebih menyesakan, ada bisikan lain yang lebih dalam. Katanya, ini bukan hanya soal santet. Ada yang menyebut ini sebagai operasi senyap, ada yang percaya ini bagian dari permainan orang-orang berseragam yang haus kendali. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada pengadilan. Tidak ada keadilan. Hari ini, Banyuwangi mungkin terlihat indah, ramai oleh wisata dan kesenian. Tapi bagi sebagian yang masih hidup dan pernah melihat malam-malam itu, trauma masih terpatri. Mereka tahu bahwa sejarah tidak hanya membangun, tetapi juga pernah menghancurkan. Mereka tahu, darah para tetua pernah membasahi tanah ini.